Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita kepada Islam dan menyatukan kita dengan iman, serta memuliakan kita dengan mengutus manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya, yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, serta mengajak ke jalan Allah dengan izinnya, dan cahaya yang terang benderang beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga hari kiamat tiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala mewajibkan puasa asyam kepada umat ini dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam. Ibadah puasa juga diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi pujian bagi bulan puasa dan mengistiwakannya dari bulan-bulan yang lain, karena pada bulan itu Al-Quran Al-Karim diturunkan. Firman Allah Ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa yang memasuki bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa yang diperintah Allah adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dan segala yang membatalkannya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilakukan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, diiringi dengan menjaga segala sesuatu yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan hukum-hukum puasa, dan antusias dalam menjalankan adab-adabnya serta merasakan makna-maknanya yang mulia. Al-Quran telah menjelaskan hasil terbaik yang akan didapat oleh orang yang berpuasa dengan ikhlas, yaitu mencapai derajat takwa. Semoga kalian bertakwa. Puasa adalah madrasah yang unik karena peranannya dalam melatih jiwa hingga hilang semua penyakit-penyakit hati dan mengisinya dengan berbagai keutamaan serta meningkatkannya pada derajat takwa dan kebaikan. Berkata Imam Al-Fakar Ar-Razi, Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa puasa itu membentuk takwa karena ibadah ini mampu menghancurkan syahwat dan mengendalikan hawa nafsu. Puasa mencegah diri dari rasa congkak, bangga diri, dan pikiran-pikiran yang kotor, serta melemahkan kelezatan dunia. Jika makan dan minum merupakan nutrisi bagi tubuh, maka puasa adalah nutrisi bagi roh, karena seorang muslim dapat membebaskan dirinya dari kekuasaan insting dan mengalahkan kecenderungan-kecenderungan syahwatnya, menguatkan aspek spiritual dan meningkatkannya. Dengan puasa, manusia akan mengetahui nilai dirinya, bahwa dia tidak sepantasnya menyingkirkan kerinduan spiritualnya guna mengejar kepentingan jasad dia. Sebab tubuh itu adalah rumah, sedang roh adalah pemilik dan penghuninya. Maka sangat mengherankan bila ada orang yang sampai meminggirkan tuntunan-tuntunan rohnya dan justru memanjakan jasadnya. Ia tidak punya pikiran lain selain memuaskan kebutuhan biologisnya saja. Ini seperti orang yang mementingkan tembok rumah dan mengabaikan penghuninya. Agar puasa dapat menunaikan peranannya dalam penyucian jiwa, maka harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah puasa harus diiringi iman dan mengharap pahala, atau yang istilahnya ihtisab. Puasa merupakan ibadah, bukan kebiasaan. Karena itu puasa harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah semata dan berharap mendapatkan pahala. Dengan melaksanakan ibadah puasa, seorang muslim berupaya merasakan hakikat puasa dan mendekatkan dirinya dengan Allah hingga mendapatkan pahala yang besar darinya. Hal tersebut terungkap dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang puasa
di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini adalah yakni terhadap kebenaran kewajiban puasanya, sedangkan ihtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Berkata Al-Katabi, ihtisab maksudnya dengan kemauan yang kuat, yaitu bahwa dia berpuasa dengan makna mengharapkan pahalanya, dengan sikap senang melaksanakan puasa itu, tanpa merasa keberatan dalam melaksanakannya, dan tidak mengeluh panjangnya hari-hari puasa itu. Karena itu yang akan mendapatkan hasil puasa dan keutamaan-keutamanya hanyalah orang yang menjadikan puasa hanya untuk Allah semata dan menerima kewajiban itu dengan cinta dan harap. Sedangkan orang yang memandang puasa sebagai sebuah beban yang berat dan menyibukkan siang harinya dengan bermalas-malasan dan mengerjakan hal-hal yang sia-sia agar dapat segera melewati waktu puasa, dan ia selalu menghitung hari-hari yang dilaluinya sehingga ia dapat segera terbebas dari bulan Ramadan agar ia bisa kembali melampiaskan kekangan syahwatnya. Orang seperti ini tidak akan mendapat apapun dari puasanya selain lapar dan haus, serta tidak memperoleh ampunan dosa seperti yang telah dijanjikan oleh Allah bagi para hambanya yang berpuasa. Dapat menjadi madrasah yang melatih kemampuan diri melawan hawa nafsu dan mensucikannya, karena tidak ada yang berubah dari dirinya selain waktu makan. Bahkan kesibukan yang paling menyibukkannya di hari-hari Ramadan adalah memikirkan aneka jenis makanan, macam-macam hidangan, kue-kue yang akan memenuhi meja saat buka puasa dan memenuhi rongga perutnya hingga tak mampu berdiri, seolah-olah ia adalah seorang tawanan yang terbebaskan dari belenggu di saat buka puasa. Jika kita merenungkan adab-adab puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan temukan sebuah tujuan, yaitu agar seorang muslim dapat merasakan makna-makna ibadah mulia tersebut. Ia membiasakan serta mendisiplinkan diri dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil beberapa contohnya. Yang pertama adalah mempercepat buka puasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka merupakan upaya pendisiplinan diri untuk melaksanakan perintah Allah dan tunduk serta terikat kepadanya dalam kondisi puasa dan berbuka. Saat masuk waktu berbuka, seorang yang berpuasa harus segera mencari sesuatu yang dapat dimakan atau diminum. Ia tak boleh berlambat-lambat, apalagi mengakhirkan berbuka puasa. Ia mematuhi perintah Allah dalam soal berbuka ini seperti halnya ia mentaatinya dengan berpuasa, guna mendapatkan cinta dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, hamba-hambaku yang paling kucintai adalah yang paling segera buka puasanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Contoh kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuka dengan kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berbuka maka berbukalah dengan kurma, karena itu berkah. Bagi yang tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air, karena itu membersihkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis tersebut menerangkan bahwa bagi orang yang berpuasa, berbuka itu tidak bertujuan untuk memenuhi perut dan mengganti yang hilang karena lapar. Tapi yang diperlukan untuk berbuka hanyalah beberapa kurma dan air, lalu segera melaksanakan sholat maghrib. Yang menjadi kesibukannya pada saat itu adalah aktivitas beribadah dan bersyukur atas segala nikmat Allah dan bergembira atas taufik Allah dengan puasanya itu. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kebahagiaan pertama di saat berbuka dan kebahagiaan kedua di saat ia bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh ketiga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa saat berbuka. Doa yang masyhur saat berbuka terdapat pada beberapa hadis.
Hikmah dari berdoa ini adalah agar orang yang berpuasa dapat merasakan bahwa berbuka itu bukanlah dimaksudkan untuk memenuhi perut dan melepaskan kendali syahwat setelah ia dibelenggu seharian penuh. Namun berbuka merupakan saat-saat untuk beribadah, tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ia akan bersyukur kepada Allah yang menolongnya dalam berpuasa dan memberi rezeki di saat berbuka. Seorang yang berpuasa jangan hanya terbatas pada doa matsur di saat berbuka, tapi ia juga dapat berdoa sekehendak hatinya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, untuk memanfaatkan saat-saat yang diberkahi tersebut. Agar puasa dapat menunaikan peranannya dalam penyucian jiwa, maka harus dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama telah kita jelaskan, yaitu puasa harus diiringi iman dan mengharapkan pahala. Sedangkan syarat yang kedua adalah puasa harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa yang diperintahkan oleh Allah adalah yang menahan jiwa dari perbuatan maksiat dan menghalanginya dari dominasi hawa nafsu dan syahwat. Sedangkan orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak menjauhkan diri dari kemungkaran, tetap berbuat maksiat, tidak peduli terhadap kehormatan bulan Ramadan, serta puasanya tidak mengubah tingkah laku dan perbuatannya sedikit pun, maka puasa ini hanyalah sebatas tradisi dan kebiasaan saja. Puasa seperti ini tidak dapat diharapkan hasil dan manfaatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapapun yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari.